Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian hari Selasa 1 Oktober 2024 dengan tema Kebersediaan Ester. Firman Tuhan diambil dari Kitab Ester 4 dan Kitab Filipi 1 ayat 21. Kitab Ester 4 dan Kitab Filipi 1 ayat 21. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang selalu baru yang Tuhan berikan buat kami setiap hari. Terima kasih untuk hari ini, Engkau berikan kami kesempatan untuk menjalani hidup satu hari lagi. Terima kasih untuk semua yang boleh terjadi pada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami dengar dan kami lakukan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Ester 4 dan Filipi 1 ayat 21. Demikianlah sabda Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida, raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan
dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kitab Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sahabat WB yang terkasih, dapatkah engkau merasakan kegelisahan Mordekai dan kegundahan hati Ester saat mendengar berita yang disampaikan? Apa yang akhirnya membuat Ester bersedia mati buat bangsanya? If I perish, I perish adalah sebuah ungkapan yang dikenal sebagai pernyataan iman seorang wanita pemberani, yaitu Ratu Ester. Sebuah berita yang begitu menggelisahkan diterimanya dan tentu membuat hati siapapun gundah. Pada awalnya, akal pikiran dan logikanya bekerja untuk setiap kemungkinan yang bakal terjadi jika dia harus melakukan apa yang diminta oleh Mordekai. Sebuah keputusan di saat yang genting dan taruhannya adalah nyawanya. Sahabat WB, disinilah ujian hati Ratu Ester sesungguhnya. Kecantikan batiniahnya terpancar semakin kuat saat dia mendengar tanggapan Mordekai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bisa dibaca di Ester 4 ayat 13 sampai 14. Tentu saja sahabat WB, jawaban ini membuat Ester berpikir keras dan tentunya mengambil waktu untuk mencari kehendak Allah. Sekalipun tidak ada satu kata Tuhan di dalam seluruh kitab Ester. Pada akhirnya Ratu Ester menyatakan keputusannya tanpa keraguan sedikit pun. Bisa kita baca di Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebuah keteladanan tentang kebersediaan seorang perempuan yang menyatakan imannya bahwa hidupnya adalah Tuhan dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita sahabat WB? Adakah kebersediaan hatimu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan lebih dari segala pertimbangan dan perhitunganmu? Sebelum kita membagikan firman Tuhan ini, perenungan kita ini kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritanmu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan tentang bagaimana
kami harus seperti Ratu Esther yang tidak memikirkan logika ataupun pikiran kami sendiri, tapi kami berani Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk selalu Tuhan berpegang kepada firman-Mu, dan mampukan kami untuk selalu berani melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini, bagaimana kami seorang wanita juga dapat menjadi Tuhan seorang yang bisa dipakai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.